Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, yaitu Ibu NS Beatrix Elizabeth, MKEP yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa melakukan presentasi tugas kelompok, yaitu tugas edukasi pencegahan infeksi pada anak, pemberian imunisasi cuci tangan, dan pemberian obat cacing. Baik secara tatap muka atau lewat video. Baik sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sebelumnya. Saya Ardia Firanti Mutiara Sofian dari S1 Keperawatan dan sebelumnya di kelompok kami yaitu ada anggotanya dengan Ahmad Sajili, Ardia Firanti Mutiara Sofian yaitu selaku saya sendiri sebagai moderator, Jihan Salsabila, Muhammad Alfredo, Naura Asifah Hayat, dan Rizka Wati. Mohon izin Ibu, saya akan mulai presentasinya. Baik, slide selanjutnya akan dibaca oleh Jihan Salsabila. Baik, terima kasih Ardia. Berikut ada infeksi. Infeksi atau jangkitan adalah serangan dan perbanyakan diri yang dilakukan oleh patogen pada tubuh makhluk hidup. Patogen penyebab infeksi diantaranya mikroorganisme seperti virus, prion, bakteri, dan fungi. Next. Imunisasi. Imunisasi adalah investasi terbesar bagi anak di masa depan. Imunisasi adalah hak anak yang tidak bisa ditunda dan diabaikan sedikit pun. Imunisasi sudah terbukti bermanfaat, efektif, dan teruji keamanannya secara ilmiah dengan berdasarkan kejadian berbasis bukti. Walaupun demikian, sampai saat ini masih banyak saja orang tua dan kelompok orang yang mengingsikannya, sehingga berpengaruh terhadap tercapainya cakupan imunisasi. Manfaat imunisasi bagi anak. Yang pertama ada manfaat yang dapat dari pemberian imunisasi diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu untuk anak, bermanfaat mencegah penderita yang disebabkan oleh penyakit menular yang sering terjangkit. Untuk keluarga, bermanfaat menghilangkan kecemasan serta biaya pengobatan jika anak sakit. Untuk negara, bermanfaat memperbaiki derajat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Selanjutnya, imunisasi dasar yang dapat diberikan pada anak adalah BCG untuk mencegah penyakit TBC, DPT untuk mencegah penyakit-penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Selanjutnya itu ada polio untuk mencegah penyakit poliomyelitis. Selanjutnya ada campak untuk mencegah penyakit campak atau measles. Yang terakhir ada hepatitis untuk mencegah penyakit hepatitis. Selanjutnya, sarana program imunisasi mencakup itu bayi usia 0 sampai 1 tahun untuk mendapatkan vaksinasi BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B. Selanjutnya ada ibu hamil dan wanita usia subur dan calon pengantin untuk mendapatkan imunisasi TT. Selanjutnya, anak sekolah dasar atau SD kelas 1 untuk mendapatkan imunisasi DPT. Yang terakhir ada anak sekolah dasar SD kelas 2 sampai dengan kelas 6 untuk mendapatkan imunisasi TT, dimulai dari 2001 sampai dengan 2003. Anak SD kelas 2 dan 3 mendapatkan vaksin TT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naura. Baik, terima kasih Jihan. Selanjutnya ada akibat jika anak tidak mendapatkan imunisasi, yaitu sekali mendapatkan imunisasi, maka setidaknya tubuh anak telah terlindungi dengan baik dari ancaman penyakit. Lalu, anak justru beresiko lebih tinggi untuk terkena penyakit dan mengalami gejala yang lebih parah jika tidak mendapatkan imunisasi. Next. Nah, pentingnya cuci tangan bagi anak. Menyentuh bahkan memegang barang-barang kotor menjadi tindakan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Selain menjaga kebersihan lingkungan dan tempat bermain anak, penting juga mengajarkan anak membersihkan dirinya sendiri, termasuk mencuci tangan.
Mengapa orang tua perlu membiasakan anak untuk mencuci tangan? Tentunya, tangan anak-anak akan banyak terpapar oleh bakteri maupun kuman setiap harinya, mulai dari cacingan, diare, keracunan makanan, hingga penyakit yang cukup serius, seperti hepatitis A. Membiasakan cuci tangan pada anak juga dapat menghindari anak dari penyakit flu, infeksi virus pada bagian pernapasan, hingga gangguan gastrointestinal. Nah, cara mengajarkan anak mencuci tangan yang efektif itu hindari sabun antibakteri, sebab sabun antibakteri menyebabkan resistensi antibiotik. Buat proses mengajar cuci tangan yang menyenangkan. Pastikan wastafel bisa diakses oleh si kecil. Tunjukkan pada anak tentang cara menggosok tangan dengan benar. Cuci sela-sela jari, bagian atas tangan, dan di bawah kuku, bukan hanya di telapak tangan. Lalu beritahu anak tentang bagaimana dan berapa lama mencuci tangan yang benar dan cara menggosoknya. Beritahu kapan saja harus mencuci tangan. Informasi dasar ini harus diketahui dan diajarkan kepada si kecil agar menjadi kebiasaan sehat. Lalu beritahu alasan dibalik harus mencuci tangan. Gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol atau hand sanitizer. Lalu perhatikan saat ayah dan ibu mencuci tangan pada anak karena anak sangat pandai meniru. Pemberian obat cacing pada anak. Penyakit kecacingan dapat ditularkan melalui berbagai cara, di antaranya melalui makanan atau minuman yang tercemar telur cacing atau melalui tanah yang disebut juga soil transmitted helminthiasis. Gejala umum yang harus dikenali adalah lesu, tidak bersemangat, sering mengantuk, pucat, dan kurang gizi. Infeksi cacing berpengaruh terhadap pemasukan, pencernaan, penyerapan, serta pengolahan makanan sehingga berakibat hilangnya protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin dalam jumlah besar. Beberapa jenis cacing yang bisa menimbulkan infeksi pada anak, yaitu ada cacing gelang. Jenis cacing ini masuk ke dalam tubuh manusia berupa telur yang terdapat pada sayuran dan buah yang tidak dibersihkan dengan baik. Lalu ada cacing cambuk dewasa yang mampu bertelur hingga 5-10 ribu butir per hari. Ada cacing tambang yang mampu bertelur 15-20 ribu butir per hari. Lalu juga ada cacing kremi yang berbentuk kecil dan berwarna putih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naura. Baik, terima kasih sebelumnya. Dan sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf. Dan saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.